Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah bangun dari tidur. Firman Tuhan diambil dari Roma 13 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sudah waktunya kita bangun dari tidur panjang kita. Bukannya tidur secara jasmani karena kecapaian, tetapi tidur secara rohani yang tanpa kita sadari bisa membawa kita kepada kematian rohani dan akhirnya jasmani. Mari kita belajar untuk menjaga ketertiban hidup kita dan belajar menguasai diri kita dari setiap godaan dan jebakan iblis lewat setiap kenikmatan duniawi dan dosa. Kita pasti tidak lepas dari dosa, tetapi kita bisa memilih dan memutuskan untuk berhenti menjadi hamba dosa dan tidak terus-menerus hidup bergelimang dosa. Sekarang apa yang merupakan dosa justru dianggap suatu kewajaran dan harus diterima oleh berbagai macam pihak. Misalnya masalah LGBT. Dunia juga menawarkan segala sesuatu yang serba instan supaya bisa cepat sukses dan kaya dan terkenal. Salah satu film yang sangat populer saat ini yaitu The Squid Game menggambarkan bagaimana orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang gagal dan sudah putus harapan dikumpulkan di dalam suatu gelanggang pertandingan untuk memperebutkan sejumlah uang yang sangat besar dengan cara saling membunuh satu dengan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana naluri membunuh dan nafsu keserakahan merasuki setiap manusia tanpa pikir panjang lagi. Dan ironisnya, film ini menjadi tontonan terlaris saat ini. Kalau kita tidak sadar dan tidak berusaha membentengi kehidupan kita, kita pun akan terseret oleh arus. Apa yang sesungguhnya merupakan suatu dosa yang sangat keji, sekarang diterima dengan tangan terbuka. Dosa adalah dosa, tidak peduli apakah dosa itu kecil atau besar. Kita mempunyai pilihan, apakah kita mau menjadi hamba dosa atau menyadari bahwa kita sepenuhnya milik Tuhan Yesus karena kita telah ditebus dari dosa dan sudah seharusnya kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hari-hari ke depannya bukan akan semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Sudah banyak orang yang hidupnya tidak tertib, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan, bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia.
Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Firman Tuhan di dalam Ibrani 2 ayat 1-4 menyatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan, malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Marilah kita bangun dari tidur kita dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.